Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahudatun Nisa. Saya adalah seorang perawat di instalasi gawat darurat. Selamat datang di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ratu Adji Putri Botung, Penajam Pasir Utara. IGD RSUD Ratu Adji Putri Botung memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit atau mengalami kecelakaan dengan kriteria gawat darurat. Untuk itu, mari kita simak alur pelayanan IGD RSUD Ratu Adji Putri Botung berikut ini. Semua pasien yang datang ke IGD RSUD Ratu Adji Putri Botung akan di-screening oleh perawat dengan menanyakan keluhan utama untuk pasien sadar dan menanyakan kepada keluarga untuk pasien tidak sadar. Lalu dilakukan pemilahan sesuai dengan tingkat kegawat daruratan yang dibedakan menjadi 4 warna. Pernahkah Anda melihat warna-warna tersebut? Tanda berwarna merah diperuntukkan bagi pasien dengan tingkat kegawat daruratan tinggi dan perlu dilakukan penanganan segera atau gawat darurat. Tanda berwarna kuning diperuntukkan bagi pasien dengan tingkat kegawat daruratan sedang atau darurat tidak gawat. Tanda berwarna hijau diperuntukkan bagi pasien dengan tingkat kegawat daruratan rendah atau tidak gawat dan tidak darurat. Sedangkan tanda berwarna hitam diperuntukkan bagi pasien yang datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jadi, apabila Anda belum mendapatkan penanganan segera saat berada di IGD, jangan cemas, karena prioritas pelayanan kami berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Setelah dilakukan penilaian dan pemeriksaan secara menyeluruh oleh perawat, Anda juga akan diperiksa oleh dokter jaga IGD. Kemudian, perawat akan memberikan kertas pengantar atau surat rujukan kepada keluarga untuk mendaftarkan pasien ke bagian admisi dengan membawa KTP dan kartu jaminan kesehatan jika ada. Dokter jaga IGD akan menentukan terapi yang tepat dan apakah Anda juga memerlukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium atau rongsen. Kemudian, perawat akan melakukan tindakan medis dan pemberian obat-obatan serta pemeriksaan penunjang sesuai advis dokter jaga IGD. Lalu, pasien akan diobservasi kurang lebih 2 jam setelah mendapatkan terapi dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium atau rongsen. Apabila hasil dari pemeriksaan laboratorium atau rongsen telah selesai, dokter jaga IGD akan menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut dan menentukan apakah Anda perlu rawat inap atau rawat jalan. Apabila Anda direncanakan rawat inap, kami harap Anda dapat bersabar untuk menunggu beberapa waktu di IGD karena dokter jaga IGD perlu mengkonsultasikan kondisi Anda dan hasil pemeriksaan kepada dokter spesialis, serta kami akan menyiapkan berkas rekam medis sebelum Anda dapat dipindahkan ke ruangan rawat inap. Apabila Anda direncanakan rawat jalan, kami akan menyelesaikan observasi terlebih dahulu dan dokter jaga IGD akan meresepkan obat pulang. Selanjutnya, keluarga pasien melakukan tanda tangan pada rekam medis pasien dan akan menerima penjelasan mengenai jadwal kontrol, lalu dapat mengambil obat pulang di bagian depo IGD. Jika pasien tidak menggunakan jaminan kesehatan, maka diharapkan dapat menyelesaikan administrasi di kasir, lalu memberikan kwitansi kepada perawat IGD. Jika Anda perlu dirujuk ke rumah sakit lain, maka Anda juga perlu menunggu, karena perawat butuh waktu untuk menghubungi rumah sakit rujukan yang dituju. Jika masih ada yang belum Anda mengerti, Anda berhak bertanya kepada perawat atau dokter mengenai pelayanan yang ada di IGD atau penyakit yang diderita pasien. Agar pelayanan kami dapat berjalan dengan baik, Anda diharapkan dapat mematuhi peraturan yang ada di IGD, yaitu sebagai berikut. Untuk menunggu pasien di ruang IGD maksimal 2 orang, terutama yang serumah dengan pasien atau yang mengetahui riwayat penyakit pasien. Tidak diperkenankan membuat suara yang mengganggu pasien lain, baik dari pihak keluarga ataupun dari suara handphone. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Dilarang duduk di tempat tidur pasien atau menggelar tikar untuk duduk di lorong ruang pasien.
dilarang merokok di ruang IGD dan di lingkungan rumah sakit. Anak-anak di bawah 10 tahun dilarang masuk ke ruang IGD kecuali pasien. Rumah sakit tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang milik pasien atau keluarga pasien. Jika ada fasilitas rumah sakit yang rusak disebabkan oleh pasien atau keluarga, maka biaya penggantian barang tersebut dibebankan kepada pasien atau keluarga. Dilarang mengambil gambar, video, suara selama pelayanan tanpa ada izin dari perawat atau dokter jaga IGD. Keluarga pasien diharapkan tidak mengintervensi perawat saat menerima pelayanan. Perawat tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. IGD RSUD Ratu Aji Putri Potung akan terus meningkatkan mutu dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan.